Bab 1. Setelah akhir zaman, aku terlahir kembali. Global Frozen, aku membangun rumah sampai kiamat. Sakit, sangat menyakitkan. Rasa sakit yang tak terlupakan memenuhi seluruh tubuh Zhangyi. Ini bukan perasaan, tetapi kenyataan yang benar-benar terjadi padanya. Pada saat ini, dia dibelah dengan rakus oleh teman dan tetangga yang pernah dia percayai dan bantu. Di akhir zaman di mana persediaan langka ini, mereka bahkan mengabaikan bantuan Zhangyi kepada mereka pada awalnya, dan mengayunkan pisau daging padanya. Di ranjang kematiannya, dia samar-samar melihat Dewi dalam pikirannya, Fang Yuqing, berdiri di belakang kerumunan, dan dia berteriak dengan keras dengan tampilan menyedihkan, "Aku yang membuatnya membuka pintu. Kalian harus meninggalkan saya." Sepotong tulang rusuknya untuk membuat sup untuk diminum. Wanita inilah yang menipu Zhangyi untuk membuka pintu dan kemudian membunuhnya. Zhangyi menatapnya, matanya penuh kebencian dan penyesalan. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh dan terlalu baik. Jadi Anda akan menjadi jatah orang lain di akhir zaman ini. Betapa dia berharap semuanya bisa dilakukan lagi. Pada saat itu, dia tidak akan lagi berbelas kasihan pada siapapun dan hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Zhangyi segera menjadi gelap di depan mata dan dia kehilangan kesadaran. Namun pada saat berikutnya, dia membuka matanya dengan tajam dan duduk dari sofa. Adegan neraka yang baru saja saya alami, rasa sakit yang mengerikan itu jelas di benak saya. Zhangyi terengah-engah, dan tubuhnya dengan cepat basah dengan keringat. Apa yang terjadi? Bukankah saya dibunuh oleh tetangga binatang itu? Setelah kembali ke Tuhan, Zhangyi mulai melihat segala sesuatu di sekitarnya. Tempat ini tidak asing baginya, itu adalah rumahnya sendiri. Suhu udara yang nyaman membuatnya merasa sangat terkejut. Karena pada bulan Desember 2050 kalender Barat, bintang biru dipengaruhi oleh ledakan supernova setengah juta tahun cahaya jauhnya, mengantarkan badai Kambrium global. Dikatakan bahwa itu di utara negara Hua, bahkan mencapai suhu menakutkan lebih dari 100 derajat di bawah minus, dan bumi semuanya terkubur oleh es dan salju. Berbagai makhluk hidup telah punah secara besar-besaran, dan bahkan lebih dari 95% manusia telah meninggal dalam bencana ini. Zhangyi berdiri, mengeluarkan sebotol air dari lemari es, dan meminum sebagian besar botol. Meskipun suhu air dingin sangat rendah, baginya sekarang, air semacam ini hanyalah cecair giok. Pada akhir zaman, satu-satunya cara bagi orang-orang untuk mendapatkan air adalah dengan keluar dari rumah, menahan suhu ekstrim rendah minus 60 atau 70 derajat, dan menggali salju untuk mencairkan menjadi air. Pekerjaan rumah seperti itu dapat dengan mudah membuat orang mati beku. Setelah Zhangyi selesai minum air, dia membuka ponselnya dan melihatnya. Sepertinya aku terlahir lagi. Zhangyi menarik napas dalam-dalam dan segera mengerti apa yang terjadi. Pengalaman bulan itu tidak bisa menjadi mimpi, terutama rasa sakit yang dipecah oleh orang lain, terlalu nyata. Zhangyi mengangkat kepalanya, dan setelah sisa hidupnya dari bencana, dia sangat beruntung di hatinya. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Dia ingat dengan jelas orang-orang yang membunuhnya pada awalnya. Dalam kehidupan ini, dia harus hidup dengan baik dan tidak akan lagi menunjukkan kebaikan kepada binatang itu. Selain itu, di bawah premis untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia harus membalas dendam dengan keras terhadap para siswa itu. Tapi sekarang, hal pertama yang perlu dipertimbangkan Zhangyi adalah bagaimana dia bisa hidup dengan baik di akhir zaman yang akan datang sebulan kemudian. Kondisi hidup Zhangyi sendiri tidak buruk. Orang tuanya meninggal pada usia dini, dan dia. Bab 1. Setelah hari-hari terakhir, aku lahir kembali dalam es dunia, aku membangun rumah perlindungan Doom. Dengan kondisi yang bisa dipersiapkan sejak dini, Zhang Xing tidak hanya ingin hidup,
tetapi juga ingin memiliki kualitas hidup tertentu di masa yang akan datang. Makan, bersenang-senang, dan bersenang-senang pasti akan hancur kalau tidak, lama-lama mentalnya akan hancur. Namun tiba-tiba muncul ide nyentrik di tengah-tengah otak. Jadi, ketika mereka melihat ke dalam, mereka menemukan ruang kosong yang sangat besar dan tak tertandingi. Kesadarannya langsung kembali ke kamar masing-masing dan mulai mencoba memasukkan apa yang ada di dalam rumahnya ke dalam ruang. Changxin mulai mencoba untuk menyelipkan listrik rumah yang besar ke dalamnya. Tampaknya ada banyak aturan di luar angkasa, dan aku harus pergi ke Moan secara perlahan. Tugas Changxin adalah seorang supervisor di gudang Walmart Mart, Huanam. Walmart sebagai supermarket terbesar di dunia, barang yang dimiliki harus dimiliki. Tentu saja, hanya 7 keajaiban yang diakui dunia, dan yang ke-8 adalah yang dinilainya sendiri, hingga ribuan. Persediaan yang biasa tersedia di internalnya dapat mensuplai puluhan juta orang di beberapa kota selama seminggu. Tidak ada barang-barang di gudang yang terlalu rendah. Jika ia dapat mengosongkan sebuah gudang di Walmart, ia tidak perlu merasa sedih akan persediaan yang akan datang pada hari-hari terakhir. Berbaliklah dan bersiap-siaplah untuk mencari restoran kelas atas yang tidak pernah sepi dan mengenyangkan. Bab 2 White Lotus Global Frozen, aku membangun rumah aman kiamat. Zhang Yi berjalan keluar dari rumah, dan ada pemandangan damai di luar, penuh kegembiraan dan kenyamanan dunia. Banyak orang tua membawa anak-anak mereka bersenang-senang di alun-alun komunitas, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Tapi Zhang Yi tahu bahwa dalam 1 bulan lagi, semua ini akan menjadi sia-sia. Dia berjalan cepat keluar dari komunitas, dan tidak jauh dari komunitas, ada restoran barat dengan 3 bintang Michelin. Harganya setidaknya 5 atau 6 ribu untuk makan, dan Zhang Yi enggan makan di masa lalu. Tapi sekarang dia tidak peduli. Kebangkitan dari kematian harus dirayakan. Setelah memasuki restoran, Zhang Yi menemukan tempat duduk di dekat jendela, kemudian memesan semua hidangan termahal di atas, dan meminta sebotol anggur merah dari Lafite Manor. Set ini turun, 50.000 yuan dihabiskan. Bahkan pelayan di dalam restoran menatap Zhang Yi dengan mata ambigu, merasa bahwa itu dia pasti adalah generasi kedua kaya yang kaya. Jika tidak, bagaimana orang biasa bisa makan sesuatu yang mahal dalam satu makan? Zhang Yi tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Setelah meja makanan lezat disajikan, dia mulai memasukkannya ke dalam perutnya. Mungkin karena setelah 6 bulan mengalami apokaliptik es, saat ini dia makan makanan lezat ini, dia sangat terharu sehingga dia hampir meneteskan air mata. Sehingga penampilan makannya juga menjadi agak ganas, menyebabkan banyak pembicaraan dari para pengunjung di sekitarnya. Zhang Yi tidak peduli dengan mereka. Pada saat itu, semua peradaban dan moralitas akan menjadi sia-sia. Tepat ketika Zhang Yi sedang makan di dalam restoran, seorang wanita yang lewat di luar jendela berhenti. Itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang berkibar-kibar, riasan halus, mengenakan sepatu hak tinggi Gucci, dan tas LV di lengannya. Wanita ini adalah Fang Yuqing yang telah membunuh Zhang Yi dalam kehidupan sebelumnya. Dan di sampingnya, dia juga mengikuti teman baiknya Li Chaining. Ketika 2 orang melewati restoran dengan 3 bintang Michelin, mereka tidak bisa menahan diri untuk melihatnya 2 kali. Untuk tempat mewah ini, hati keduanya selalu sangat mendambakan. Dana di tangan mereka tidak memungkinkan mereka untuk menyia-nyiakan di tempat seperti itu. Tapi itu sama sekali tidak menghalangi mereka untuk melihat ke dalam dengan tatapan inspektif. Mungkin mereka dapat menemukan generasi kedua kaya berkualitas tinggi mana yang dapat membiarkan mereka menangkap Kaizi. Akibatnya, Fang Yuqing terkejut menemukan Zhang Yi di dalam, dan ada meja besar makanan kelas atas di depannya. Bukankah itu Zhang Yi? Bagaimana dia bisa punya uang untuk makan di sini?
Fang Yuqing berkata dengan terkejut. Lin Chaining juga menutup mulutnya dengan heran, apakah Zhang Yi begitu kaya? Saat dia berbicara, dia melirik Fang Yuqing dengan tatapan ambigu, lalu tersenyum, Yuqing, kamu benar-benar beruntung. Anjing menjilat yang mengejar Anda ternyata adalah generasi kedua kaya yang tidak terlihat. Lihatlah barang-barang di meja dia, setidaknya harganya 50.000 atau 60.000. Siapa orang biasa yang bisa makan sesuatu yang mahal dalam satu makan? Ada rasa iri dalam nada Lin Chaining. Karena dia tahu bahwa itu Zhang Yi telah mengejar Fang Yuqing selama 2,5 tahun. Namun, Fang Yuqing telah menggantung Zhang Yi sepanjang waktu, dan dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak setuju. Fang Yuqing adalah seorang gadis penyembah uang yang lengkap. Dia selalu merasa bahwa dia bisa menikahi generasi kedua kaya berkualitas tinggi dan menjadi nenek muda. Tapi untuk Zhang Yi, borjuasi kecil yang memiliki mobil dan rumah di kota Tianhai, dia enggan menyerah. Bab 2 White Lotus Global Frozen, aku membangun rumah aman kiamat. Jadi selama ini, Fang Yuqing telah memperlakukan Zhang Yi sebagai ban cadangan. Prinsipnya untuk ban cadangan adalah tidak mengambil inisiatif, tidak menolak, dan tidak bertanggung jawab. Melihat hari ini bahwa Zhang Yi benar-benar dapat menikmati makanan mewah senilai puluhan ribu yuan sendirian, Fang Yuqing tidak bisa membantu tetapi mulai curiga. Mungkinkah Zhang Yi sebenarnya adalah generasi kedua kaya yang tidak terlihat? Fang Yuqing memegang dagunya dan mulai berpikir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada kemungkinan ini. Ngomong-ngomong, bukankah sering ada orang seperti ini di drama TV? Saya jelas kaya, tetapi untuk mencari cinta sejati, saya berpura-pura menjadi orang biasa. Dia percaya apa yang Fang Yuqing katakan, dan matanya bersinar. Jika itu benar, dia akan menghemat banyak usaha. Bagaimanapun, Zhang Yi telah mengejarnya, dan dia merasa bahwa itu dia hanya perlu mengangguk dan Zhang Yi akan segera melamarnya. Lin Chaining juga membujuk di samping, Yuqing, mari kita masuk dan cari Zhang Yi. Bahkan, dia mengincar meja makanan lezat itu. Ini adalah restoran dengan 3 bintang Michelin, dan orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi makanan besar di dalamnya dalam hidup mereka. Fang Yuqing ragu-ragu, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah ini bagus? Sangat mudah baginya untuk berpikir bahwa saya adalah wanita yang menyembah uang. Baiklah, kita akan menunggu di luar dan berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Fang Yuqing bukan orang bodoh, dia tidak akan menurunkan posturnya hanya untuk makan. Bahkan jika Zhang Yi benar-benar kaya, dia harus berpose seperti seorang dewi. Hanya dengan cara itu, ketika keduanya bersama di masa depan, dia bisa mengendalikan Zhang Yi dengan baik dan membiarkannya terus menjadi anjingnya yang menjilat. Jadi keduanya bersembunyi tidak jauh dari restoran, menunggu Zhang Yi keluar. Zhang Yi makan selama lebih dari 1 jam dan menyentuh perutnya yang montok dengan penuh kebahagiaan. Rasa 3 bintang Michelin sebenarnya rata-rata, tetapi bagi seseorang yang baru lahir kembali dari akhir zaman, itu adalah makanan lezat yang cukup untuk menggerakkannya. Dan selanjutnya, dia berencana untuk pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa persediaan untuk kembali. Ini untuk menguji kemampuan penyimpanan ruang yang berbeda, agar tidak ada yang salah di masa depan. Meskipun dia memiliki keyakinan besar untuk membawa persediaan kembali dari gudang Walmart, dia berhati-hati untuk berlayar dengan kapal 10.000 tahun. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kelaparan dan tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Zhang Yi dengan senang hati membayar tagihan dan berjalan keluar dari pintu restoran di tengah senyum perhatian pelayan. Pada saat ini, suara akrab terdengar di sampingnya. Zhang Yi, kebetulan sungguh. Zhang Yi berbalik untuk melihat, dan itu adalah Fang Yuqing dan Lin Chaining. Fang Yuqing mengulurkan tangannya dan mengumpulkan rambutnya di belakang telinganya,
sengaja memperlihatkan lehernya yang putih dan cuping telinga merah muda. Zhang Yi mengejek dalam hatinya, rutinitas semacam itu adalah trik klasik Green Tea. Yang diinginkan adalah secara tidak sengaja membuat hati pria bergerak. Fang Yuqing, teh hijau kelas atas, teratai putih, secara alami mahir dalam hal ini. Sayangnya, Zhang Yi sekarang bukan lagi anjing jilat sederhana seperti dulu. Belum lama ini, dia kehilangan nyawanya oleh wanita ini dan meninggal dengan menyedihkan. Dia bahkan harus mematahkan tulang rusuk Zhang Yi untuk membuat sup untuk diminum. Memikirkan hal ini, tatapan Zhang Yi tiba-tiba menjadi sedikit suram dan dingin. Itu adalah niat membunuh telanjang. Lagi pula, itu akan menjadi akhir zaman tidak lama lagi, dan bahkan jika membunuhnya, tidak akan ada masalah. Apakah Anda ingin menikumnya? Zhang Yi dengan cepat menahan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada apa-apa, saya mengakui orang yang salah. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Bukankah terlalu murah untuknya untuk membiarkan wanita ini mati seperti ini? Dan sekarang jika dia benar-benar membunuhnya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menghindari sanksi hukum. Zhang Yichai tidak ingin tinggal di pusat penahanan ketika akhir zaman tiba. Dengan aritmatika mental tanpa niat, Zhang Yi memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan. Ditambah dengan memiliki kenangan sebelum kelahiran kembali, dia memiliki 100 cara untuk membuatnya mati yang menyakitkan. Jadi sekarang, tidak perlu membersihkannya. Yang paling penting sekarang adalah membangun tempat berlindung yang paling aman, memungkinkan diri untuk bertahan hidup dengan aman dan nyaman di akhir zaman. Bab 3 berbelanja dan menimbun barang global frozen, saya membangun rumah aman kiamat. Sikap Zhang Yi terhadap Fang Yuqing sangat dingin. Fang Yuqing dan Lin Chaining juga menyadari bahwa itu ada sesuatu yang salah. Namun, setelah keliru berpikir bahwa Zhang Yi adalah generasi kedua orang kaya yang tidak terlihat, alih-alih marah karena sikap Zhang Yi, keduanya mengambil inisiatif untuk datang. Apa yang salah dengan orang kaya yang sedikit temperamen? Itu disebut Yeovan. Hai, apakah kamu baru saja makan di restoran ini? Lin Chaining berkata sambil berpura-pura acuh tak acuh. Zhang Yi sedikit mengerutkan alisnya, wanita ini juga bukan hal yang baik, dan dia adalah anjing-anjing yang sama dengan Fang Yuqing. Dia juga memiliki bagian dari makanan yang menipunya dan membunuhnya. Zhang Yi menjawab dengan dingin, lalu memasukkan tangannya ke dalam saku, berbalik dan berjalan menuju supermarket. Fang Yuqing dan Lin Chaining dengan cepat mengikutinya. Zhang Yi, kamu mau kemana? Fang Yuqing bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Pergi ke supermarket. Suara Zhang Yi masih dingin, dengan sedikit ketidaksabaran. Jika bukan karena keinginannya untuk membiarkan dia mengalami keputusasaan akhir zaman, Zhang Yi akan segera membunuhnya dengan hatinya. Fang Yuqing mengedipkan mata ke Lin Chaining dan buru-buru berkata, kebetulan seperti itu, kami juga berencana untuk pergi dan membeli sesuatu. Tepat di jalan. Zhang Yi sudah mengerti saat ini. Mereka pasti melihat diri mereka makan malam besar di restoran 3 bintang Michelin, jadi mereka keliru mengira mereka adalah generasi kedua kaya yang tidak terlihat. Itulah sebabnya mereka tiba-tiba sangat antusias dengan diri mereka sendiri. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa kepada mereka dan langsung menuju supermarket. Tapi semakin dia seperti ini, semakin Fang Yuqing dan Lin Chaining berpikir dia adalah generasi kedua yang kaya. Kalau tidak, mengapa begitu sombong? Keduanya mengikuti Zhang Yi, dan Fang Yuqing bahkan di sebelah Zhang Yi, kadang-kadang sengaja mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Ketika Zhang Yi menatapnya, dia membuat tampilan malu dan memutar kepalanya lagi, wajahnya memerah seolah-olah sangat malu. Zhang Yi mengejek di dalam hatinya. Jalang teh hijau, kamu benar-benar bisa berakting. Jika kamu berakting di film,
kamu pasti akan memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. Zhang Yi memasuki supermarket, mendorong gerobak dan masuk. Fang Yuqing dan Lin Chaining juga buru-buru mendorong mobil untuk mengikuti. Apakah kau makan dengan seseorang? Fang Yuqing bertanya sambil tersenyum. Zhang Yi menuju ke area makanan dan berkata dengan dingin, tidak bisakah saya makan sendiri? Mata Fang Yuqing bersinar, dan dia buru-buru berkata, orang tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja barang-barang di sana cukup mahal, saya pikir Anda mengundang seseorang untuk makan malam. Lin Chaining tidak bisa membantu tetapi bertanya, Zhang Yi, gaji bulanmu hanya lebih dari 10.000, bukan? Makanan ini harus memakan setengah tahun gaji Anda. Sepertinya ada banyak uang yang tersisa untukmu di rumahmu. Fang Yuqing buru-buru melotot Lin Chaining dengan tatapan keras. Idiot, bagaimana Anda bisa bertanya hal-hal seperti itu dengan santai? Sebagai teh hijau kelas atas, aturan terpenting adalah bicarakan perasaan dengan orang kaya dan bicarakan uang dengan orang miskin. Lin Chaining menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menebusnya. Hahaha, aku hanya bercanda. Sebenarnya, semua orang adalah teman baik, dan tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak. Dan Zhang Yi tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia datang ke area makanan dan melihat barang-barang yang mempesonakan di rak-rak, seolah-olah dia telah memasuki rumah harta karun. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami perasaan makan sepaket mie instan selama 2 hari. Untuk makanannya. Ada keinginan tak terbatas di dalam hati. Pembeliannya dalam jumlah besar, yakni ham-ham, rendang, hotpot sendiri, dan tumis. Langkah ini membuat mata terbelalak oleh cuaca cerah dan Lin Chain. Zaim, kau. Mengapa Anda membeli begitu banyak makanan? Apakah Anda akan berkemah? Jawablah dengan sesungguh-sungguhnya. Namun, Lin Chain menjadi curiga dan diam-diam mengatakan di telinganya, apakah ini akan dimakan oleh berkemah generasi kaya? Ada tenaga kerja gratis yang masuk tanpa alasan yang jelas. Menciptakan tempat penampungan yang sempurna bukanlah hal yang sulit untuk menjamin keselamatan diri sendiri. Hal ini juga dapat diatasi oleh cuaca cerah yang akan menyebarkan berita-beritanya dan memancing pengepungan tetangga-tetangga bajingan itu. Selama rumah persembunyiannya dibangun dengan cukup kuat, ia tidak perlu khawatir tentang pengepungan, tetapi ia akan berhasil membunuh tetangga-tetangganya. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka sedang terburu-buru tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, memiliki senyum yang menyimpang dari mulut mereka. Chang Xiao pun berniat kembali ke perusahaan keamanan untuk membuat rumah aman seperti itu. Jika itu tidak berhasil, dia berada di kota halaman dan mencari tempat penampungan bawah tanah untuk padang gurun terpencil. Ini milik 2 tangan yang siap. Chang Xin kembali membuat Lin Chain juga ikut mendorong 1 mobil untuk kembali. Meski hati keduanya penuh dengan fobia, namun tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dengan penuhnya 3 gerobak, Zhang Yi menyerahkan mobil yang diisi dengan daging domba sapi dan kaleng itu secara khusus kepada 2 wanita itu untuk mendorong. Untuk apa lelucon ini? Orang-orang sangat membantu kamu hari ini, jadi kamu harus mentraktirku makan malam. Chang Jin pergi untuk menutup barang-barang, dan setelah itu ia membeli lebih dari 10.000 persediaan. Sebenarnya, ia punya mobil, dan ia bisa membawa kembali barang-barangnya. Bab 4 Hotel Bintang 5 pesan 500 meja perjamuan Global Frozen, saya membangun rumah Safe hari kiamat. Zhang Yi dan 3 orang kembali ke komunitas dengan mendorong 3 gerobak besar persediaan. Sepanjang jalan, banyak tetangga melihat adegan ini dan tidak bisa membantu tetapi berbicara. Zhang Yi juga tidak peduli jika ditemukan menimbun barang sekarang. Lagi pula, 2 teh hijau ini tahu tentang belanja mereka, dan tidak mungkin untuk menyembunyikan berita itu.
Jika dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya, dia bisa menjual semua asetnya dan pergi ke tempat sepi untuk membangun benteng yang tidak dapat dipecahkan. Tapi dalam hal itu, bagaimana dia bisa membalas dendam pada tetangganya yang memotongnya hidup-hidup di kehidupan sebelumnya? Tanpa membunuh orang-orang itu, penyakit jantung Zhang Yi tidak akan pernah hilang. Jadi salah satu rencana apokatologisnya adalah tinggal di komunitas ini dan membalas dendam pada semua orang yang berhutang kepadanya dengan cara kejam lain. Tentu saja, prasyarat dari rencana ini adalah bahwa perusahaan keamanan memiliki kemampuan untuk membangun tempat berlindung yang tidak dapat dilanggar untuknya. Kalau tidak, dia masih harus membuat persiapan tangan kedua, yaitu membangun tempat perlindungan bawah tanah di tempat yang sepi. Zhang Yi melihat tetangga di sekitarnya, dan mereka tersenyum dan berbicara tentang tujuan mereka membeli begitu banyak persediaan. Semua ini, dia benar-benar mengalaminya. Namun, dia tidak takut, karena dalam kehidupan ini, dia akan mempersiapkan diri sebelumnya. Ini adalah untuk membuat orang-orang itu melihatnya, tetapi tidak bisa memakannya, dan pada akhirnya mereka hanya bisa setengah mati dengan marah. Zhang Yi dan Fang Yuqing tinggal di sebuah gedung apartemen. Karena Zhang Yi mengelola gudang Walmart, tetangganya sering memintanya untuk membantunya membeli barang-barang dengan diskon. Jadi semua orang tahu Zhang Yi. Melihat Zhang Yi dan mereka bertiga kembali setelah membeli begitu banyak barang, seorang bibi yang membawa cucunya keluar untuk bermain datang. Dia melihat makanan di dalam gerobak, serta daging sapi dan kambing segar, dan tiba-tiba sedikit terharu. Xiao Sang, mengapa kalian membawa begitu banyak barang kembali? Apakah itu ditangani di gudang? Kamu tidak bisa menghabiskan begitu banyak, bagaimana kalau tidak membagikan beberapa kepada tetangga? Di masa lalu, dia sering meminta Zhang Yi untuk membantunya membeli barang murah dengan diskon, dan kepribadiannya sangat suka memanfaatkan keuntungan kecil. Dan di kehidupan sebelumnya, dia juga mengandalkan omong kosong dan meminta makanan dari Zhang Yi. Tetapi ketika semua tetangga bergegas ke rumah Zhang Yi untuk merampok, alih-alih menghentikannya, dia bertindak lebih kuat daripada pemuda itu. Fang Yuqing dan Lin Chaining juga tidak ingin memprovokasi wanita ini, dan dengan cepat berkata, barang-barang ini semua dibeli oleh Zhang Yi, kami hanya membantunya mengirimkannya kembali. Mata Bibi Lin segera menatap Zhang Yi dan berkata sambil tersenyum, Xiao Sang, sepertinya ini adalah barang-barang gudang Anda. Bagaimana kalau memberi Bibi Lin sedikit? Saat dia berbicara, cucunya, Xiao Hu, sudah naik ke gerobak dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan sekotak coklat. Meskipun orang lain kecil, tetapi matanya sangat jahat, kotak coklat impor itu dijual lebih dari 200 di supermarket. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Zhang Yi merebut barang-barang itu kembali dengan tangan yang terpisah. Kemudian dia berkata dengan dingin kepada Bibi Lin, maaf, saya menyimpan barang-barang ini untuk diri saya sendiri. Zhang Yi tidak memberinya wajah, pemimpin komunitas, membuatnya sangat marah. Terutama cucunya Xiao Hu, setelah ditarik oleh Zhang Yi, dia menangis untuk makan coklat. Bahkan menunjuk ke arah Zhang Yi dan memarahi dengan wajah jijik, kamu bajingan, cepatlah. Bab 4 Hotel Bintang 5 pesan 500 meja perjamuan Global Frozen, saya membangun rumah Safe hari kiamat. Kembalikan coklat. Atau aku akan memukulmu sampai mati. Zhang Yi menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, katakan satu kata lagi dan aku akan menampar mulutmu. Lin Xiaohu ketakutan oleh Zhang Yi, wow. Dia menangis dengan keras, duduk di tanah dan mulai berguling-guling. Bibi Lin buru-buru untuk membujuk cucunya, dan kemudian dengan marah menyalahkan Zhang Yi. Berapa umurmu? Kenapa kamu masih berdebat dengan anak-anak? Bukankah hanya sekotak coklat? Apa yang salah dengan memberikannya kepada anak-anak? Kalau tidak, kau bisa memberinya sekotak coklat. Saya membelinya, dan saya akan memberi Anda uang ketika saya kembali.
Ketika siapa yang ingin mengambil keuntungan dari Anda ya? Zhang Yi mengerutkan sudut mulutnya. Sekarang ini semua pembayaran seluler, dan pembayaran sangat nyaman. Apa yang dia katakan tentang kembali dan memberikan uang itu jelas ingin membayar tagihan. Sudah kubilang, ini aku makan sendiri. Jika Anda ingin memakannya, pergi ke supermarket untuk membelinya sendiri. Zhang Yi mencibir sebelum menyapa Fang Yuqing dan Lin Chaining dan pergi. Begitu mereka pergi dengan kaki depan mereka, terdengar suara makian Bibi Lin dari belakang. Zhang Yi menutup telinga. Putra dan menantu Bibi Lin bekerja di luar, dan dia adalah satu-satunya di rumah dengan cucunya. Pada awalnya, Zhang Yi lembut hati untuk membantu mereka. Tapi tanpa bantuan Zhang Yi dalam hidup ini, itu adalah keajaiban bahwa wanita tua yang tidak bermoral ini dan cucunya yang nakal Xiaohu dapat hidup selama 10 hari. Zhang Yichai tidak ingin canggung dengan mayat. Bukan karena dia kejam, tetapi setelah hari itu tiba, akan sangat sulit bagi semua orang untuk merawat diri mereka sendiri. Hidup dan kematian orang lain, tentu saja, harus berada di belakangnya. Ketika mereka mendorong semua 3 truk persediaan pulang, Zhang Yi membiarkan mereka pergi. Zhang Yi, jangan lupa untuk mengobati Anda. Fang Yuqing mengedipkan matanya dengan main-main pada Zhang Yi. Tapi setelah Zhang Yi melihatnya, dia hanya merasa mual di dalam hatinya. Dia asal-asalan. Kedua wanita itu awalnya berencana untuk tinggal, mencari petunjuk bahwa Zhang Yi adalah generasi kedua kaya yang tidak terlihat. Tetapi melihat Zhang Yi tampak tidak punya niat untuk menghibur mereka, keduanya harus pergi terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Zhang Yi membuka ruang aneh miliknya, dan kemudian mengumpulkan semuanya ke dalamnya. Bersiaplah untuk mengamati apakah bahan-bahan ini akan berubah jika ditempatkan di ruang angkasa. Setelah melakukan ini, sudah terlambat. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk beristirahat, tetapi mengeluarkan kertas dan pensil dan merencanakan persiapan untuk bulan berikutnya secara rinci. Zhang Yi menulis kata, makanan, di buku nota dan menandai tanda di belakang. Kemudian ada pemanasan. Kalau begitu, harus menggunakan cara yang paling sederhana. Perapian adalah pilihan pertama. Prinsip perapian dan Kang mirip, keduanya menggunakan metode primitif untuk pemanasan. Suhu musim dingin di Eropa sangat dingin, dan ini adalah metode yang digunakan untuk menghabiskan musim dingin yang panjang. Dalam hal ini, rumah harus didekorasi ulang, dan sebaiknya ditambahkan lapisan isolasi. Berbicara tentang dekorasi, Zhang Yi memikirkan bahwa rumahnya telah dihancurkan oleh seseorang di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa ketat di hatinya. Ada juga kebutuhan untuk membangun keluargaku menjadi benteng baja yang tidak dapat ditembus. Yang pertama adalah memasang pelat baja tebal atau bahan paduan secara menyeluruh, setidaknya dapat menahan peledakan biasa. Jangan bercanda tentang keselamatan hidup. Zhang Yi telah mencicipi rasa kematian sekali, dan tidak akan pernah ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Masalah rumah aman juga dapat diselesaikan. Kota Tianhai memiliki keamanan khusus untuk orang kaya. Bab 4 Hotel Bintang 5 pesan 500 meja perjamuan Global Frozen, saya membangun rumah Safe hari kiamat. Perusahaan keamanan yang menjaga pekerjaan. Di antaranya adalah layanan pembuatan rumah aman. Zhang Yi ingat membaca berita dalam kehidupan sebelumnya, mengatakan bahwa itu ada orang-orang kaya teratas di luar negeri yang pernah membangun benteng super yang bahkan dapat menahan serangan dari senjata kecil H. Kemudian, obat-obatan. Saya harus mencegah diri saya menjadi sakit yang tidak dapat disembuhkan. Walmart memiliki banyak obat-obatan yang umum digunakan di gudang untuk penyakit ringan seperti pilek dan demam. Tapi ini jauh dari cukup. Badai Kambrium akan berlangsung setidaknya beberapa dekade, dan saya harus sepenuhnya siap. Untungnya, kontak Zhang Yi di kota Tianhai relatif bagus.
Lagi pula, dia melakukan manajemen gudang, dan dia juga tahu beberapa staf gudang rumah sakit. Selama uang yang cukup bisa diberikan, obat apapun bisa diperoleh. Setelah masalah ini diselesaikan, Zhang Yi mengetuk buku dengan pena ballpoint di tangannya. Selanjutnya, ada masalah terakhir yang harus diselesaikan. Matanya menjadi tajam. Itu adalah senjata. Kehidupan manusia seperti rumput dan mustard. Jika Anda ingin hidup, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Zhang Yi bukanlah master bertarung, tetapi tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri, dia takut pisau dapur. Hanya senjata yang perlu disiapkan cukup kuat, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah semacam ini. Pisau gunung, linggis, dan kapak gunung mudah didapatkan. Ada juga saluran untuk busur-busur, pistol udara, dan busur majemuk. Tapi yang paling hebat, tentu saja, adalah perumahan Amerika. Barang ini hanya bisa diperoleh melalui pasar gelap di Cina. Pergi ke luar negeri untuk melakukannya. Ini juga tidak realistis, jika Anda tidak akrab dengan tempat di luar, butuh waktu berhari-hari untuk pergi bolak-balik. Saya tidak memiliki lisensi senjata dari luar negeri, dan tidak mungkin saya pergi ke toko senjata untuk membelinya. Zhang Yi menyentuh dagunya, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk saat ini. Tapi dia masih punya waktu 1 bulan, dan selama dia bersedia menghabiskan uang, dia harus memiliki cara untuk menyelesaikannya. Dia menghabiskan 3 jam untuk membuat rencana yang sempurna, kemudian mandi air panas dengan nyaman, dan kemudian tertidur di tempat tidurnya yang nyaman. Keesokan paginya, Zhang Yi bangun dari tempat tidur. Dia tidak tidur nyenyak suatu malam, dan dia terbangun beberapa kali karena mimpi buruk. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya masih berbaring di tempat tidur besar yang hangat dan nyaman di rumah, dan saya menghela napas lega. Untuk menghindari mengulangi kesalahan yang sama, Zhang Yi semakin memperkuat tekadnya, dan dia harus siap untuk tidak kesalahan. Setelah Zhang Yi bangun, dia membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Kemudian buka ruang asing dan lihat perubahan persediaan yang dilemparkan ke dalamnya. Yang membuatnya senang, daging, buah-buahan, dan sayuran yang disimpan selama 1 malam tidak berubah sama sekali. Daging tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi buah-buahan dan sayuran cenderung basi setelah bermalam. Namun, setelah ditempatkan di ruang yang berbeda, buah-buahan dan sayuran itu sama seperti ketika saya baru membelinya kemarin. Ruang asing saya independen dari dunia ini, mungkin aturan perubahan waktu juga berbeda. Ada kemungkinan bahwa aliran waktu lebih lambat atau bahkan stasioner. Itu kabar besar. Dengan cara ini, aku bisa memasukkan segala macam barang ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Namun, ketika Zhang Yi memeriksa beberapa ikan yang dimasukkan ke dalamnya, dia menemukan bahwa mereka semua mati. Setelah kematian, ia menjadi hidup dan tidak memburuk. Zhang Yi menyentuh dagunya. Bab 4 Hotel Bintang 5 pesan 500 meja perjamuan Global Frozen, saya membangun rumah Safe hari kiamat. Saya juga memahami beberapa aturan penggunaan ruang yang berbeda. Makhluk hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, atau tidak bisa bertahan lama setelah dimasukkan ke dalamnya. Sepertinya gagasan saya untuk tinggal di sana sendiri tidak realistis. Ini bukan masalah besar, ruang yang berbeda itu putih, tidak bisa dibandingkan dengan kenyamanan rumah Zhang Yi sendiri. Selama Anda bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya. Memikirkannya dengan cara ini, banyak hal muncul di pikiran Zhang Yi. Karena daging segar dan sayuran dan buah-buahan dapat diawetkan, bagaimana dengan makanan yang dimasak? Meskipun Zhang Yi bisa memasak sendiri, kesenjangan itu tidak kecil dibandingkan dengan koki profesional. Di masa depan, dia hanya bisa memasak sendiri, dan cepat atau lambat dia akan bosan. Jadi, Zhang Yi segera menelepon dan memberi Hong Fu Tianxia, hotel bintang 5 terbesar di Tianhai City.
Hotel ini juga memiliki takeaway, dan makanan mereka memiliki tingkat rasa kelas 1, dan Sangi sangat menyukainya. Halo, ini adalah Hongfu Tianxia Hotel. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Zhang Yi segera berkata, saya ingin mengundang tamu di dalam rumah saya, dan mendirikan meja air yang mengalir selama 3 hari 3 malam. Jadi Anda perlu memesan 500 meja makan. Ujung telepon juga terkejut. 500 meja makanan, bahkan jika mereka membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dan mereka adalah hotel bintang 5, dan perjamuan termurah untuk satu meja harganya 3 atau 4 ribu. Jika 500 meja turun, itu lebih dari 1 juta. Pelayan itu tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi dia buru-buru berkata, tolong tunggu sebentar, saya akan meminta petunjuk kepada manajer kami. Beberapa saat kemudian, orang lain menjawab telepon. Halo Tuan. Saya Chen Dingfang, manajer Hongfu Grand Hotel. Saya tidak tahu apa yang Anda panggil.